Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kabinet Prabowo masih dalam gemblengan di Magelang. Dan haters lagi pada tiarap dulu nih. Belum ada yang ngegas, ngeber kecuali Om Refli kemarin tuh, ya. Nih gue pengen bagikan sebuah tayangan video dari Muldoko, mantan KSP era pemerintahan Presiden Jokowi kala itu. Muldoko bercerita terkait kasus Habib Rizik yang bannernya diturunkan oleh Dudung dan Ratna Sarumpait yang menurutnya menggelikan, serta gila kerjanya Pak Jokowi saat menjadi Presiden Republik Indonesia. Bagaimana ceritanya? Let's go, kita simak videonya bersama. Tadi ada titipan pertanyaan dari Bu Produser nih. Lu kan kok gak kreatif sekarang ya? Kurang ya Pak ya? Aduh, Jadi kalau orang bilang tuh kalau mudanya nakal, nah kalau udah agak dewasa dia lebih bijak gitu. asik alasannya Pak Fabian. Iya. Enggak, tapi urutan aja Pak. Urutan. Tapi ini Pak, kalau sebagai KSP kan banyak menjawab isu atau panjangan tangan Pak Presiden waktu itu. Isu yang waktu itu Pak Mul paling berat banget ngadepinnya dan kayak wah ini memang harus beberapa kali atau memang kayaknya harus distrategikan agak ini apa Pak selama 7 tahun? Ya banyak isu-isu yang berat. Di antaranya bagaimana itu ngadepi FPI, ya. Berikutnya ngadepin Habib Rizik datang ke Indonesia. Ya itu saya waktu itu dimintain pertimbangan. Pada saat Habib Rizik sempat ribet waktu itu datang, ya saya panggil waktu itu Pangdam Pak Dudung dengan Pak Fadil, waktu itu Kapolda baru ya. Kami sore datang karena Jumat mau dilantik, saya panggil. Lu punya tugas 2. 1. Turunkan semua spanduk, nggak ada lagi saya lihat spanduk. Yang kedua, jangan diberi panggung Habib Rizik. 2 perintah saya kepada Pak Dudung dengan Pak Fadil waktu itu. Karena apa? Karena ini situasi nggak boleh berlarut-larut. Karena situasi ini berlarut-larut ya nanti menjadi sulit. Gitu. Semua orang jadi takut. Kita negara harus memberikan perlindungan, memberikan rasa aman kepada masyarakat. Itu tugas negara. Jadi jangan karena satu orang itu rakyat menjadi worry, nggak boleh. Negara hadir di situ. Oh ternyata Pak Mul tuh yang perintahkan itu ya Pak. Ya. Selama ini kan yang rame kan Pak Dudung. Ya kan yang menjalankannya. Gitu. Pantes Pak Dudung waktu itu ya gaspol banget Gaspol banget, orang ada backingan. Iya, backingannya udah ini mantau dari jauh ya. Backingnya Panglima. Gitu. Berikutnya kalau ada demo buruh lah, demo mahasiswa, demo ojek online dan seterusnya. Ya bagi kami, karena tugas kami adalah melakukan komunikasi politik dan komunikasi publik. Mau nggak mau harus dihadapi. Itu, nah, jadi apalagi kalau saya dulu waktu jabat Komandan Kodim Jakarta Pusat, Mas. Awakmu belum lahir kali ya? Tahun berapa itu Pak? Tahun 96. Udah Ya. Cuma emang masih segini. Masih celondol lah. Itu kita udah biasa ngadepin masa, ngadepin dan seterusnya. Suatu saat yang menggelikan bagi saya adalah waktu itu Ibu Ratna Sarumpait. Ibu Ratna Sarumpait kan dulu dikejar-kejar TNI itu. Nah, suatu saat
ada acara beliau membaca puisi di Taman Ismail Marzuki. Iya. Ya tak? Terus saya penasaran itu. Apa sih sebenarnya? Kenapa gini aja kok dilarang gitu? Akhirnya saya datang. Terus, lah saya aja nggak ngerti kok. Apalagi rakyat biasa, yang ngerti gue. Aku lulusan sesko orang ngerti apa yang dimaksud. Nah gitu aja kok dikejar-kejar. Nah itulah ya, merubah mindset saya bagaimana menangani persoalan-persoalan sosial. Tidak seharusnya, tidak selamanya dengan pendekatan keamanan. Nah itu dulu kita agak salah di situ. Akhirnya itu menjadi bahan saya untuk berikutnya. Bagaimana pendekatan-pendekatan yang pas. Lentur banget ya Pak lentur banget ya Pak ya. Artinya kayak tadi mindsetnya Pak Muldoko aja nggak langsung kayak apa Ratna Sarumpait tadi nggak langsung tangkep, tapi coba datang dilihat dulu message-nya. Wong aku gak dong gitu kan. Lagi rakyat terus gak usah ada kayak gitu kan jarang ya yang mikir kayak gitu. Akhirnya Jarno lah biar aja. Nah Pak Jokowi itu kan kalau kemarin banyak statement Pak Prabowo itu kan wah bisa sehari rapat tuh 7 kali. Kalau lagi naik pesawat bareng Pak Jokowi itu pesawat 5 jamnya itu diskusi di atas pesawat. Makanya banyak menteri-menteri kadang melipir duluan gitu Pak misalnya. Tapi memang segila kerja itu Pak? Iya memang. Kita lagi laya-laya sebentar santai. Baru merem ya Pak ya istilahnya. Ajudan. Pak. Ya. Nah itu. Ya diskusi gimana dan seterusnya lah diskusi. Itu ya memang bagian dari keseharian dan yang saya rasakan memang Bapak itu nggak ada matinya gitu. Jadi kalau kita kunjungan, apalagi waktu itu saya merasakan waktu campaign deh, menjelang campaign itu. 2019 berarti nih? Ya 2019, wah itu luar biasa. Itu masuk hotel jam 1. Jam 1 pagi betul. Makan siang merasakan kan? Bapak dulu inget nggak dulu mobilnya diketok-ketok Pak Mul ada makanan nggak Pak buat wartawan? Saking laparnya ya? Iya saking sana kemari ya. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi itu sistemnya gimana sih Pak? Misalnya katakanlah Pak Jokowi udah balik ke Bogor. Terus tiba-tiba ada sesuatu yang mendesak yang harus diputuskan atau rapat itu tuh akan menunggu paginya atau bahkan malam sampai tengah malam sampai selesai ini kita harus ngobrolin ini dulu nih. Iya, Pak beliau begitu, nggak ada yang tertunda. Yang kita rasakan ya kayak tentara aja sudah itu. Gitu. Mungkin ini juga menjawab kenapa Pak Jokowi banyak menggunakan prajurit ya di lingkarnya ya. Iya. Karena dia gas-gasan terus, ya kan? Pas dia lihat, kok saya kayak tentara juga nih kayaknya cara kerjanya. Atau maksudnya, ya kalau misalnya asam lambung terlalu cepat naik ya. Jadi kalau awakmu mau diet ya udah deket beliau lah gitu. Cepet. Iya Pak. Iya. Berarti pernah ya Pak ya? Dulu makan siang jam 3, jam 4 gitu pernah juga kan Pak? Ya, masih merasakan ya Pak ya? Tapi kan namanya menteri setingkat menteri pasti ada makanan di samping Pak. Ya ada lah, pisang kadang-kadang ya. Kan di mobil ada. Pokoknya ada kesempatan embat dulu gitu. Kita nggak ngerti berikutnya kan ada apa gitu. Ya begitulah tadi cerita KSP Muldoko ya. Mantan KSP Muldoko di era pemerintahan Presiden Jokowi. Yaitu tadi ternyata yang memerintahkan menurunkan banner Habib Rizik kala itu adalah Pak Muldoko ya. Tapi kan yang kita tahu Pak Dudung yang paling berani. Ya emang prajurit kalau udah panglimanya bilang pasti dia bakal eksekusi. Dan itu yang disenter kamera. Ya, tapi ya mantap juga Pak Dudung. Berani ya kan. Nggak ada takutnya. Lagian masa negara takut sama hanya satu orang saja. Ya kan. Ya, dan kasus Ratna Sarumpait tadi yang diceritakan Muldoko, bahwasanya beliau tuh menggelikan ya menurut beliau ya. Dan gila kerjanya Pak Jokowi kan, ya sebenarnya sih semua orang tahu nih Pak Jokowi emang kerjanya memang gila gitu.
Bahkan tadi ada cerita ya, sampai wartawan tuh ikut kelaparan saat ikut kunjungan kerja bersama Pak Jokowi. Bagaimana nih menurut sobat-sobat sekalian? Silakan berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.